Seringkali kengerian sebuah film bukan datang dari sosok hantu yang muncul tiba-tiba, melainkan dari keputusan fatal karakter di dalamnya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Stickman Hollow, rilisan tahun 2024, yang menyajikan format found footage dengan pendekatan yang cukup unik. Kisahnya berfokus pada rekaman perjalanan keluarga Ross menuju Danau Lepi, sebuah lokasi terpencil yang tidak terpetakan. Apa yang awalnya direncanakan sebagai liburan keluarga, perlahan berubah menjadi dokumentasi tragedi saat mereka menyadari bahwa hutan tersebut dikuasai oleh entitas kuno yang tidak hanya memburu fisik korbannya, tapi juga mengincar jiwa mereka hingga ke akarnya. Namun perlu gue sampaikan guys bahwa film ini memiliki struktur yang tidak biasa. Ceritanya terbagi menjadi beberapa segmen terpisah layaknya kepingan puzzle yang acak. Oleh karena itu, pastikan kalian menyimak pembahasan ini sampai tuntas. Sebab setiap petunjuk kecil di awal yang mungkin terlihat membingungkan adalah kunci jawaban penting yang akan mengungkap plot twist terbesarnya di akhir cerita nanti. Dan oke guys, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Kisah diawali dari keluarga Ross yang berencana akan liburan camping ke sebuah danau Lepi yang ada di tengah hutan. Konon danau itu masih asri, jarang tersentuh oleh tangan-tangan manusia yang menjadikan tempat itu tempat favorit untuk liburan keluarga secara pribadi. Jujur Ross dan yang lainnya untuk pertama kalinya mencoba akan liburan ke sana. Sebelum berangkat menuju tujuan, keluarga Ross sempat bertemu dengan Alice bersama kekasihnya Curtis. Ross sebenarnya ingin mengajak Alice dan kekasihnya itu untuk ikut liburan bersama. Namun karena mereka juga punya rencana lain, jadi mereka tidak bisa ikut. Alice sendiri adalah adiknya dari Annie, istri dari Ross. Dan mereka mempunyai putra yang usianya masih 10 tahun bernama Ollie. We should do that more often. Okay, whatever. Okay, phone mom. She just threw you under the bus, dude. I will see you next week for dinner. Bye, everyone. Bye, Alice. Setelah pertemuan itu, Ross bersama Annie dan juga putranya Ollie langsung berangkat menuju ke tempat tujuan yang jaraknya cukup jauh sekitar 50 km. Is that the voice of the camera you're doing? Yeah. Definitely not. Sebuah perjalanan liburan yang menyenangkan pada saat musim semi. Setelah memasuki kawasan hutan yang cukup dalam, di sebuah persimpangan jalan mereka ragu arah jalan menuju ke danau tersebut. Karena untuk menuju ke sana, mereka hanya bermodalkan sebuah peta saja. Jujur tempat ini sama sekali belum terjamah oleh Google Maps pada saat itu guys. Dan kebetulan di persimpangan jalan ada mobil yang terparkir. Mereka pun lalu berhenti menanyakan kepada orang tersebut. Ross bertanya arah jalan menuju Danau Lepi, atau tepatnya jalur Stickman. Namun entah kenapa, pria tua seketika memandangi mereka dengan aneh. Pria itu malah balik bertanya untuk apa mereka pergi ke sana. Ross menjawab kalau mereka hanya ingin sekedar memancing liburan dan camping di sana. Si pria itu mengatakan jarang sekali ada orang berkunjung ke Danau Lepi, kecuali para pengikut ajaran Alkitab fanatik. Jadi tempat itu sebenarnya tempat untuk melakukan pembaptisan. Karena Ross terus memaksa untuk menunjukkan jalannya, akhirnya dia pun menunjukkan arah jalan tersebut. Mereka akan sampai kurang lebih 30 menit lagi. Namun sekali lagi si pria mengatakan kepada Ross untuk menjaga keluarganya. Karena banyak sesuatu yang membuat mereka bisa tersesat di danau tersebut. Alrighty. Dari sini sebenarnya sudah menjadi peringatan keras guys bagi Ross dan keluarga. Namun karena mereka hanya menganggap itu sebuah cobaan kecil untuk menuju kebahagiaan, Ross dan keluarga tetap melanjutkan perjalanannya. Beberapa jauh mereka berjalan, pertanda buruk itu tampak nyata semakin jelas. Ada sebuah mobil yang terbengkalai di pinggiran jalan. Sampai pada saat itu, mereka masih berpikiran mungkin itu pengunjung lain yang sedang memancing dan meninggalkan mobil mereka di sana. Tapi anehnya, pintu mobil itu terbuka. Untuk memastikan, Ross turun memeriksanya. Namun tidak ada orang sama sekali di sana. Yang terlihat cuma ada kain lusuh di pinggir mobil itu. Dan ketika Ross memeriksanya, tercium bau busuk yang sangat menyengat. Wow, that stinks. Dan apa yang ada di depan mata tidak menjadikan mereka curiga sama sekali. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya.
dan sampailah mereka menemukan ada sebuah orang-orangan yang terbuat dari semak belukar. Dan itu adalah pertanda bahwa mereka sampai di titik awal pendakian. Untuk menuju ke Danau Lepi, mereka harus berjalan kaki lagi. Selain orang-orangan itu, di sampingnya terlihat banyak boneka-boneka aneh yang menggantung terbuat dari ranting. Yang kalau kita lihat boneka tersebut mirip seperti boneka yang ada di film Blair Witch. Lalu tiba-tiba, Ollie yang masih memperhatikan orang-orangan itu melihat kepalanya bergerak ke arahnya. Namun karena Ollie yang hanya seorang anak kecil, apapun yang dilihatnya dianggap hanya sebagai halusinasinya saja. As tall as you, buddy. Di perjalanan pun sebenarnya keanehan itu sering terjadi melalui Ollie. Ollie mendengar ada suara anak-anak yang memanggil namanya. Dan mereka pun sampai di tempat tujuan, yaitu di sebuah danau yang sepi, yang sebenarnya tidak indah-indah banget tempatnya. Sambil menunggu ayah dan ibunya memasang tenda, Ollie berkeliling di area pinggiran danau sembari merekam keadaan di sekitarnya. Who's there? Dan lagi-lagi, suara itu terdengar kembali dan kini seperti suara anak kecil bernyanyi. I can hear you singing, you know. Hey, Dad. I thought I heard someone singing in the woods. Tapi percuma saja memberitahu kepada kedua orang tuanya karena mereka selalu bilang semuanya baik-baik saja. Semua berjalan terasa menyenangkan, menikmati makan malam di alam liar yang terbuka. Yummy. Lalu pada malam harinya, suara itu kini terdengar oleh mereka semuanya. Yang memang terdengar seperti suara dari manusia. Di sini mulailah Rose dan Annie sedikit khawatir dan mulai menyangkut pautkan dengan penemuan mobil tadi. Ditambah lagi Ollie yang juga berkata bahwa dia tadi mendengar ada suara anak kecil di dalam hutan. Untuk meredakan keadaan, Annie lalu menyuruh untuk segera masuk tenda dan tidur lebih cepat. Ollie, come here. Come on. Ollie, bedtime. Mereka semua tertidur lelap kecuali Ollie yang terbangun karena mendengar suara itu kembali. Dan suara itu persis berada di luar tenda. Suara yang terdengar samar meminta tolong kepada Ollie. Ollie yang masih polos malah membuka tenda dan keluar untuk memeriksa. Tapi nyatanya di sana tidak ada siapa-siapa. Namun terlihat dari dalam tenda ibunya terbangun. Yang dia kira itu adalah Ollie. Padahal Ollie sendiri berada di luar menyaksikan itu. Mom, that's not me. Naas, Rose ditikam di dalam tenda. Sedangkan Annie ibunya berhasil keluar membawa Ollie dan meninggalkan kamera yang masih menyala. Sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu si pendeta. Di bagian kedua ini, kita diperkenalkan kepada pendeta Monroe bersama asistennya Peter yang merekam semua kegiatannya. Mereka datang ke suatu daerah untuk menangani kasus seorang gadis bernama Clara yang kerasukan. Kenapa adegan ini terhubung? Karena tepat di depan rumah Clara tergantung sebuah boneka kayu yang sama seperti yang ada di Danau Lepi. Pendeta Monroe pun menyimpan kecurigaan dengan adanya boneka aneh tersebut. Di sana mereka bertemu dengan kedua orang tuanya Clara. Diketahui Clara mengalami keanehan ini sudah 1 minggu yang lalu. Sempat ada pendeta lain yang mencoba menangani, namun pendeta tersebut malah diserang oleh Clara hingga harus dilarikan ke rumah sakit dan berujung dengan kematian. Pendeta Monroe adalah pendeta yang kedua yang akan mencoba menangani Clara. Monroe sempat menanyakan kepada ibu Clara soal boneka kayu yang tergantung di pohon depan rumah itu.
Ibu Clara mengatakan kalau itu dibuat oleh Clara sendiri bersama teman kelompoknya, yang ternyata boneka itu dibuat di Danau Lepi saat Clara sedang dibaptis. Sebelum dimulai penanganan, Munro ingin menanyakan beberapa hal kepada kedua orang tuanya, agar Munro bisa tahu lebih detailnya bagaimana semua ini bisa terjadi. Awal mula Clara bertingkah aneh ketika ada di sekolahnya. Ayahnya mendapatkan telepon dari guru Clara bahwa Clara bertingkah seperti orang gila dan menjijikan. Dan singkatnya, sang ayah langsung menghubungi Pastor Edward untuk bisa menyembuhkan Clara. Dari sinilah akhirnya terbukti kalau Clara memang kerasukan setan. Clara mulai berbicara tapi dengan menggunakan bahasa lain, bahasa Gaelic atau tepatnya bahasa primitif. Untuk sementara waktu demi keamanan, ayahnya sengaja mengurung Clara di gudang ruang bawah tanah. Father Edwards died last night in the hospital. Setelah itu Monroe melihat bekas kamar Clara yang terlihat semuanya berantakan dan terasa sangat mengerikan di mana banyak darah berceceran di tembok. Ada yang menarik perhatian Monroe soal binatang bertanduk yang digambar di tembok. Ibunya berkata kalau itu digambar oleh Clara sendiri kemarin, pada saat dia masih dalam keadaan kerasukan. Dan yang lebih mengerikan, Monroe menemukan bangkai hewan di bawah ranjang Clara. Setelah itu, Clara mulai terbangun. Dan walaupun dia berada di dalam gudang, setan yang ada di dalam tubuh Clara bisa tahu keberadaan pendeta Monroe dan mengenalinya. How does she know your name? Ternyata setan yang merasuki Clara adalah setan yang sama yang dulu pernah merasuki ke salah satu pasien Monroe. Namun, pasien yang ditanganinya itu berujung dengan kematian. Si setan menghasut pikiran Monroe dengan kegagalannya di masa lalu. Dan tibalah waktu untuk melakukan eksorsisme kepada Clara. Clara sempat menghilang di dalam gudang itu. Tapi tiba-tiba dia muncul dan langsung menggigit tangan Monroe. Monroe ditarik keluar dan ia merasakan sakit luar biasa dari gigitannya. Gigitan tersebut dengan cepat meluas ke seluruh tangan Monroe. Tapi untung Monroe berhasil menyuntikkan obat bius sehingga untuk sementara waktu Clara masih bisa dikendalikan. Monroe sadar kalau sudah tidak ada waktu lagi. Dia lalu meminta kepada Peter bersama kedua orang tuanya Clara untuk segera pergi membawa Clara ke Danau Lepi dan menyuruh Peter untuk membaptis Clara di sana. Sebelum pergi, Monroe sempat meminta pisau dapur kepada Peter untuk jaga-jaga. Namun setelah mereka keluar, terdengar suara teriakan mengerikan dari pendeta Monroe, yang entah apa yang terjadi kepada dirinya. Dalam perjalanan menuju ke danau, mereka berpapasan dengan para pendaki yang sedang liburan. Yang ternyata itu adalah rombongan keluarga Ross bersama Alice dan juga Curtis. Di sini akhirnya kita paham guys, sebelum keluarga Ross menjadi korban di danau itu, ternyata keluarga Clara dan pendeta Peter lah yang menjadi korban pertamanya. Kalau kalian ingat di awal film, sebelum ke danau, Ross sempat melihat ada mobil terbengkalai di hutan dan ada kain lusuh di dekat mobil. Dan itu adalah mobilnya keluarga Clara dan juga pendeta Peter, yang memang mereka sudah tewas terlebih dulu. Kembali kepada mereka, belum sempat sampai ke danau, di tengah jalan, Clara yang kerasukan mulai sadar dan berontak. Hingga terjadilah pembunuhan yang sangat brutal kepada pendeta, sekaligus kepada ibu dan ayahnya. Setelah melihat kejadian ini, kita juga jadi tahu bahwa yang menyerang Ross, Annie, dan Ollie itu karena diserang oleh Clara yang kerasukan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga ini, kita diperlihatkan sekilas sebuah cuplikan pada tahun 1998. Di sini, kita melihat seorang wanita bersama pendeta Monroe yang menuju ke sebuah pulau terpencil di tengah laut.
Di pulau itu terlihat banyak boneka-boneka aneh yang terbuat dari kayu. Yang konon katanya tempat ini adalah tempat ibadah dari sebuah sekte sesat sejak dari ratusan tahun lalu. Dan sekarang pengikutnya masih aktif. Si wanita itu berkata, beruntung mereka datang pada saat para pengikut sedang tidak ada. Kenapa kita bisa tahu bahwa dia bersama pendeta Monroe? Karena dari percakapan tersebut, si wanita menyebut nama Henry Monroe. Lalu sekarang kita ke bagian terakhir. 5 tahun kemudian setelah tragedi yang menimpa kepada keluarga Ross. Tiba-tiba Alice ditelepon oleh orang tak dikenal yang mengaku kalau dia adalah warga lokal yang tinggal di dekat Danau Lepi. Dia mengabarkan kalau dia dan warga lainnya sempat melihat ada seorang anak kecil, entah itu perempuan atau laki-laki, berkeliaran di dekat danau. Awalnya Alice ragu, mungkin saja itu anak yang lain. Karena menurut informasi keponakannya Ollie dan Clara, gadis yang kerasukan itu dinyatakan telah meninggal 5 tahun lalu. Walaupun memang jasad mereka tidak pernah ditemukan hingga sampai sekarang. Tak lama, telepon itu terputus. Di sini Alice menjadi ragu dan bimbang. Bisa jadi itu memang Ollie, keponakannya yang masih hidup. Dan akhirnya Alice yang ditemani Curtis pun nekat untuk kembali menuju ke Danau Lepi demi memastikan apakah itu Ollie atau bukan. Sebelum ke sana, di depan pengumuman juga sudah tercantum nama-nama orang yang hilang di danau itu. Kasus ini semakin rumit karena sampai saat ini masih menjadi kasus yang misterius. Tanpa tahu penyebabnya, kenapa orang-orang itu menghilang tanpa jejak. Tapi ada rumor yang mengatakan kalau semua kejadian ini ada kaitannya dengan pendeta Monroe. Karena setelah tragedi yang menimpa kepada keluarga Clara, pendeta Monroe tidak pernah ditemukan keberadaannya. Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Alice. Mungkin saja mereka bisa memecahkan kasus ini sambil mencari anak kecil itu untuk memastikan siapa anak kecil tersebut. Masih di tempat yang sama, kali ini Alice mendengar samar-samar seperti suara anak kecil. Yang ia langsung berpikir itu adalah Ollie. Curtis sempat menenangkan Alice agar tidak terbawa suasana dan harus berpikir jernih. Mungkin saja itu anak kecil warga lokal yang ada di sini. Tapi suara itu nampak jelas terdengar suara dari Ollie yang bahkan memanggil nama Alice untuk meminta tolong. Baby, be careful. What is happening? Ollie, we're right here. Where are you? Annie? Sekarang kamera beralih ke tangan Alice dan kita melihat dari sudut pandang Alice. Sementara Curtis mencari suara tersebut. Disinilah mereka berdua terpisahkan. Karena di saat bersamaan, Alice pun mendengar suara Ollie dari arah yang berbeda. Dan inilah bahayanya di dalam hutan, guys. Semakin melangkah tanpa arah membuat mereka malah semakin tersesat. Ditambah lagi, pada saat itu hari sudah mulai menjelang gelap. Curtis? Curtis? Alice hanya bisa menangis, tak tahu lagi harus kemana. Curtis pun sudah tidak terlihat dan tidak terdengar keberadaannya. Lampu kamera dinyalakan karena keadaan di sekitar sudah sangat gelap pekat. Di sana, Alice melihat sebuah boneka kayu yang tergantung di pepohonan. Ollie! Ollie? Alice menemukan sebuah lubang. Dan suara Ollie terdengar kembali semakin jelas berada di dalam lubang tersebut. Ollie terus meminta tolong, yang membuat Alice memberanikan diri untuk masuk ke sana. Ternyata lubang itu sangat dalam, membentuk terowongan yang hanya dimasuki oleh satu orang dengan cara merangkak. Semakin Alice masuk lebih dalam, suara Ollie perlahan mulai berubah menjadi suara serak yang sangat aneh. Dari semak-semak terlihat ada sosok yang memperhatikan Alice. Alice yang panik dan juga ketakutan berusaha berontak, tapi apalah daya, terowongan yang sempit membuat ia tidak leluasa bergerak.
Suara itu berkata kalau dia sangat menginginkan rambut Alice yang indah. Lalu terlihat sosok wanita berambut panjang mengendap mendekati Alice. Alice begitu sangat ketakutan. Ia berusaha untuk kabur dari sana. Selain itu, si makhluk juga berkata kalau dia menginginkan rambut Alice untuk anak bayinya. Dia juga menjelaskan bahwa mereka, orang-orang yang hilang itu, diambil salah satu bagian organnya untuk diberikan kepada bayinya. Mata dari Annie, paru-paru dari Oli, bibir dari Rose, dan sekarang yang terakhir adalah rambut. Dia butuh rambut untuk menyempurnakan fisik bayinya. Lalu tiba-tiba tak lama kemudian Curtis berhasil menemukan keberadaan Alice, namun dengan keadaan mengenaskan, di mana Alice telah tewas dengan rambutnya yang sudah diambil. Di adegan terakhir, makhluk itu mengaku kalau dia adalah Clara yang raganya sudah dirasuki setan. Dan plot twist terbesarnya adalah Clara melahirkan anaknya Monroe. Kenapa itu bisa terjadi? Kita mundur ke adegan saat pendeta Monroe sedang menangani Clara yang disekap di gudang bawah tanah. Di adegan tersebut, Monroe masuk seorang diri tanpa kamera menemui Clara yang kerasukan. Di saat itulah terjadi perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh pendeta Monroe. Lalu pendeta Monroe malah menyuruh Peter dan kedua orang tuanya Clara untuk membawa Clara ke Danau Lepi, yang padahal di danau itulah sumber dari permasalahannya. Dan kalau dirunut lagi ke belakang, dugaan Alice memang benar kalau pendeta Monroe lah dalang dibalik semua ini. Dia memang pimpinan dari sekte tersesat itu. Status ia menjadi pendeta hanya sebagai kedok agar bisa menjalankan misinya dengan mudah. Dan dengan itu, inilah akhir dari cerita film The Stickman Hollow tahun 2024. Sebuah konklusi yang sangat gelap, di mana tidak ada satupun protagonis yang selamat dan kejahatan justru berhasil melahirkan regenerasi barunya. Jika ada satu hal yang bisa kita renungkan dari kisah ini adalah bahwa iblis tidak selalu datang dengan wajah menyeramkan atau tanduk yang menyala. Terkadang ancaman terbesar justru datang dari sosok yang paling kita percayai dan kita anggap suci. Film ini menjadi pengingat keras bahwa memberikan kepercayaan buta kepada otoritas tanpa rasa skeptis bisa menjadi jalan pintas menuju kehancuran kita sendiri. Dan oke guys, itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang menceritakan dan sampaikan bisa sedikit menghibur dan mengisi ruang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.